walaupun efisiensinya lebih jelek dibandingkan dengan rivalnya yang pakai mesin diesel modern, running cost-nya jauh lebih efisien dibandingkan dengan rivalnya. Nice banget mobilnya. Halo guys, welcome back to CVT Cars Videos and Talk Shows. Baik lagi sama gue, Reza RFR. Harga bensin sedang naik-naiknya? Ya, Dex, Dex Lite, Flamax Turbo, Shell, semuanya sekarang sudah di atas 11.000. Kalian pasti bingung mencari mobil yang harganya di atas 500 jutaan, yang premium, yang punya prestige. Mau nggak mau harus minum bahan bakar yang harganya juga cukup premium. Bukan harga premium ya, harga premium sih masih murah walaupun sekarang udah susah. Tapi pikirkan gini, bagaimana jika ada sebuah mobil yang kalau kalian pakai harian masih bisa, running cost-nya cukup murah, dan masih sangat pas banget kalau kalian pakai mobil ini untuk datang ke sebuah meeting, untuk datang ke sebuah kondangan. Karena mobil ini masih memiliki stance yang cocok banget untuk menjadi sebuah mobil premium. Mobil apa itu? So ini dia CVT Choice Mitsubishi Pajero Sport Dakar 4x2. Ya, kenapa kami bisa bilang bahwa mobil ini memiliki running cost yang masih cukup terjangkau, cukup premium, dan juga tetap memiliki running cost yang cukup murah? Karena dengan harganya yang sekarang sudah hampir menyentuh 600 juta nih varian ini, dan ya kalian lihatlah stance Pajero Sport udah terkenal lah ya, kalau di jalanan itu ya kadang bahkan ada yang suka menyalahgunakan Pajero Sport, jadi malah dipakein strobo, jadi arogan gitu ya. Karena memang stance yang Pajero Sport itu udah terkenal sekali. Bahkan ada anak yang dinamain Pajero Sport karena nama Pajero Sport udah sangat terkenal, sudah sangat dicintai oleh masyarakat Indonesia. Dan dengan badannya dan dimensi yang besar itu di jalanan seperti memiliki stance yang berbeda dibandingkan dengan mobil-mobil lainnya yang memiliki price range yang sama. Mungkin ada rivalnya yang mirip-mirip juga yang SUV leather frame, tapi mobil ini punya tempat di hati masyarakat Indonesia yang cukup spesial. Dan tambah lagi, running cost-nya yang kami bisa bilang itu. Selain tenaganya yang cukup lumayan, mobil ini ya besar lah dibandingkan dengan rivalnya. Mobil ini masih memiliki running cost yang sangat luar biasa murah. Karena mobil ini masih bisa menggunakan solar yang harganya di 5.150. Mobil ini, seperti kata Bapak Budiarto, selaku Technical Service Department dari Mitsubishi, bilang bahwa Mitsubishi Pajero Sport sudah disesuaikan sehingga masih bisa meminum solar harga 5.150. Nah, seberapa efisien running cost dari mobil ini? Later on akan kita bahas lebih detail soal efisiensinya dan juga bagaimana kita menggunakan sehari-hari dan full tank capacity-nya itu kita mengisi dengan berapa. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Tapi pertama-tama kita akan bahas dulu kenapa kami juga menyarankan mobil ini. Ya, Mitsubishi Pajero Sport Dakar adalah varian yang sepertinya memang selalu paling dicintai di antara line-up Mitsubishi Pajero Sport ya. Mulai dari generasi sebelumnya memang varian Dakar itu sudah selalu yang paling laris. Karena memang selalu memiliki mesin yang berbeda dibandingkan dengan varian Exit yang di bawahnya. Dia juga memiliki stance yang biasanya fiturnya juga lebih banyak. Dia juga memiliki sunroof yang dicintai oleh orang Indonesia. Karena varian atasnya yang varian Dakar Ultimate, dia walaupun punya safety yang lebih lengkap, tapi dia malah kehilangan sunroof yang menjadi pembeda dengan rivalnya, si Fortuner. Fortuner banyak juga pecintanya, tapi kan orang yang mencari Pajero Sport pengen yang berbeda dengan si Fortuner. Makanya dia mencari yang berbeda itu ada dalam bentuk sunroof ini. Karena yang ditawarkan di Fortuner tanpa sunroof ada Rear Seat Entertainment, yang mana di beberapa orang, persepsi orang, sunroof menunjukkan bahwa mobil itu adalah varian yang cukup tinggi. Sedangkan di varian Ultimate dengan safety lebih lengkap tapi tanpa sunroof, sehingga memang membuat orang berpikir dua kali. Walaupun yang 4x4 Ultimate itu juga sekarang sudah sunroof dengan safety yang lebih lengkap. Tapi kan 4x4 harganya sudah cukup tinggi, mobil ini masih di bawah 600 juta. Itu kenapa kami menyarankan mobil ini. Secara tampilan saja, kalau kalian tidak jeli ya melihat emblem di belakang, ini varian apa, kalian tidak akan bisa terlalu membedakan varian yang
Dakar 4x2 ini, Dakar 4x2 yang Ultimate dengan Dakar 4x4 Ultimate. Karena memang dia sudah dapat desain fitur di depan sudah hampir sama persis dengan dua varian di atasnya, si Dakar 4x2 Ultimate dan Dakar 4x4 Ultimate. SIM varian ini, dia di depan dia sudah mendapatkan Dynamic Shield terbaru, yang mana lampunya sekarang sudah layered ya. Lampu paling atas itu untuk lampu headlampnya dengan DRL.3. Terus lalu di bawahnya dia sudah ada lampu cornering lights. Jadi kalau kita misal berbelok kanan, itu dia langsung nyala. Kita berbelok kiri, dia tuh langsung nyala ke kiri. Sennya di bawah juga, fog lampnya juga sudah LED. Jadi memang mobil ini sudah memiliki bargain yang sangat luar biasa bagus. Sudah sama persis dengan varian-varian di atasnya. Jadi kalau kalian pengen beli mobil ini terus nambahin tulisan Ultimate pun orang nggak terlalu ngeh sih. Atau kalau kalian pengen dapat fitur safety-nya pun, enaknya Mitsubishi adalah ketika kalian misalnya beli varian yang tidak selengkap varian atasnya, mereka sudah menyiapkan soket-soket yang tinggal plug and play, yang mana membuat mobil ini nantinya tinggal tambahin aja pasang-pasangan, mobil ini langsung bisa punya fitur yang sebanyak varian Ultimate-nya. Jadi itu yang membuat mobil ini jadi lebih bargain lagi. Kalian tidak harus membayar lebih dan mengorbankan sebuah sunroof-nya dan jadi warna interior jadi beige untuk mendapatkan yang varian 4x2 Ultimate, tapi kalian tetap pengen dapat yang safety-nya. Mobil ini masih bisa. Apalagi, oke, memang secara safety aktif mobil ini kalah sama si Dakar Ultimate yang 4x2. Tapi kan fitur pasifnya lumayan banyak. Dia seperti traction control, hill start assist, ultrasonic acceleration mitigation juga masih ada di sini. Terus juga dia airbag-nya sekarang varian ini sudah 6. Rivalnya yang sepantaran dia aja airbag-nya masih 3 gitu, dia udah 6. Jadi udah bagus banget. Tambah lagi memang mobil ini sudah punya interior yang warnanya gelap. Jadi sudah sama persis dengan yang varian 4x4, yang mana juga varian yang 4x2 ini dengan interior warna gelap lebih mudah untuk dibersihkan. Apalagi karena dia kulit hitam, itu enak banget untuk dibersihin ya. Lebih mudah dirawatnya, perawatannya juga lebih mudah. Jadi nice banget. Speedometernya udah sangat bagus sekali, pakai digital. Kalau rivalnya masih pakai analog, dia sudah full digital ya. Kita bisa ganti-ganti 3 mode dari speedometer, kita rubah-rubah sesuai keinginan kita. Informasi yang ditayangkan juga lumayan lengkap, kita bisa rubah-rubah fuel consumption, full consumption, terus kita ganti ke range. Lengkap, mobil ini lumayan lengkap, apalagi karena digital itu ya. Uniknya lagi juga kalau misalnya kita ngerem pakai mobil ini, lampu Pajero Sport yang ada di dalam speedometer juga nyala. Jadi mobil ini jujur menurut kami udah sangat bargain sekali, karena kalian sudah mendapatkan desain yang sama dengan varian di atasnya dan fitur-fitur yang hampir sama lengkapnya, hanya kalah sedikit pada bagian safety-nya dengan varian Dakar Ultimate-nya. Mesinnya juga sudah sama. Dan kalau kalian ambil yang Exit, oke, mungkin akan lebih efisien, lebih menarik lagi. Tapi varian yang Exit desainnya jadi ya terasa banget bahwa itu varian baseline-nya ya, base trim-nya. Terus tambah lagi mesinnya juga tidak se-powerful yang ini. Mobil ini sudah dilengkapi dengan mesin 2400 cc dengan tenaga 181 horsepower dan torsinya di 430 Nm. Tenaga itu mengalirkan tenaganya ke roda belakang melalui pilihan transmisi 8 percepatan. Jadi udah sangat bagus sekali, dan 8 percepatan itu bisa diatur melalui pedal shiftnya yang bagus banget ya, sudah magnesium gitu ya. Jadi fix. Jadi kita mau belok-belok pun pedal shiftnya tidak bergerak. Jadi ini udah terasa sangat premium sekali gitu. Jadi mobil ini itu kenapa kami sangat-sangat menyarankan mobil ini. Bagaimana dengan rasa berkendaranya? Rasa berkendaranya sih memang kalau dibandingkan dengan rivalnya, jujur kami pengguna keduanya. Gue pribadi pengguna keduanya, Fortuner VRZ dan juga Pajero Sport Dakar yang pre-facelift, dua-duanya pre-facelift. Kami merasakan memang set suspensi dari Pajero Sport itu kurang menyenangkan untuk yang varian generasi terbaru ini. Dia kalau kita berbelok ya, dia ngelinnya terlalu banyak. Dia body rollnya tuh kerasa banget, karena memang mobil ini dia dibuat lebih soft dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Itu semua karena memang Pajero Sport yang lama itu beneran ikutan Dakar. Kalau yang ini kan Dakar hanya variannya saja, hanya nama varian. Memang lebih proper, waktu itu set suspensi lebih pas gitu. Kalau mobil ini terlalu banyak ayunannya, misalnya kita berakselerasi, berbelok cepat seperti ini ya, terus berakselerasi, belok, ngerem, ini nih kerasa banget, memang kurang nyaman. Tapi
ya mau gimana lagi, memang leather frame tidak akan bisa membuat mobil kalian jadi rigid dan senikmat mobil monocoque, karena ya sasis dan bodi terpisah. Secara durability dan reliability akan lebih durable dan juga reliable si leather frame, karena leather frame itu memiliki ya karena terpisah itu. Jadi kalau amit-amit sasisnya dikena gitu ya kita bisa benerin lah sasisnya tok, karena dia terpisah dari bodinya. Nggak akan, kalau misalnya si monocoque kan sasisnya kena bawah nih, ya kita harus benerin satu mobil rasanya, karena memang nyambung semuanya gitu. Jadi ada keuntungannya tapi juga ada kelemahannya. Apalagi yang set suspensi ini sepertinya dibuat sedikit lebih soft lagi, jadi ini kalau kita goyang-goyang seperti ini, aduh. Ini goyangnya luar biasa sih. Itu drawbacksnya dari mobil ini, rasa berkendaranya. Tapi di sini udah lumayan, di sini udah lengkap, fitur-fiturnya juga sudah lengkap, start-stop engine lah semua, Twitter. Tapi memang yang paling kami suka dari mobil ini adalah ini. Mobil ini dia punya colokan rumah. Dan selama kami pengetesan mobil ini, kami sampai bawa colokan ini extension, karena memang mobil ini kuat, yang mana masih bisa untuk dipakai untuk tambahan extension seperti ini. Jadi ketika kami berpergian bersama mobil ini, kami ngecas kamera kami. Ini bahkan kami pakai mobil ini untuk juga syuting mobil lain ya. Selama pengetesan kami tes mobil ini, kami bergantung sekali dengan colokan rumah ini, karena kami bisa pakai untuk ngecas mobil ini. Bagus banget. Jadi dan ini cocok banget juga untuk perjalanan jauh. Kalau misalnya kalian dari Jakarta menuju Jawa, misalnya ke Bali gitu, misalnya ke Malang kayak atau ke Surabaya gitu, pakai mobil ini, kalian nggak usah repot-repot mikirin chargernya gimana gitu. Mobil-mobil lain paling mentok punya 12 volt socket sampai baris 3 atau ya USB socket sampai baris 3. Mobil ini oke, 12 volt socket juga ada sampai baris 3, tapi mobil ini sudah punya fitur ini, udah lumayan mantep banget sih. Kalian tinggal colok aja, kalian mau sambil kerja nih di mobil ini, mau pakai laptop kalian, colok aja bisa. Bawa TV kalian juga bisa, main PS di sini boleh, bisa. Mobil ini siap banget untuk melayani kalian dengan kebutuhan kalian itu. Bawa cooler box, kulkas jangan lah, maksudnya kayak cooler box yang lebih besar, yang bukan standar mobil ya, yang lebih ke standar camping gitu misalnya. Mobil ini masih bisa, masih kuat banget. Jadi ini menarik banget sih. Bicara soal efisiensi, mobil ini sebenarnya ya masih kalah lah dengan mobil diesel dengan mesin diesel modern. Sebut saja misalnya mesin diesel yang ada di Santa Fe, Palisade, itu dia bisa menghasilkan efisiensi yang lebih baik. Tapi mobil ini bukannya buruk-buruk banget. Dalam kota, dalam catatan kami, dia masih bisa di 10,3 km per liter. Rute luar kota masih bisa di 14,8 km per liter. Bukannya brilian banget mobil ini, karena memang dia tinggi banget, yang ngangkang banget, dan sasisnya tidak rigid. Tambah lagi memang dieselnya bukan diesel modern, jadi memang membuat mobil ini tidak seefisien rivalnya dengan mesin diesel modern. Tapi pikirkan begini, seperti tadi kami bilang berkali-kali, mobil ini masih bisa meminum solar yang dengan harga 5.150. Jadi dengan fuel tank capacity mobil ini di 68 liter, bayangkan saja, sekali isi mobil ini dengan 68 liter ya kapasitasnya, dia hanya full tanknya hanya 350.000 saja. Dan dengan 350.000 itu, 350.200, kalian sudah bisa berjalan dengan mobil ini dengan average fuel consumption di 20, antara yang dalam kota dan juga yang luar kota ya, kita bagi dua dan juga kita rata-ratakan. Average-nya mendapat 12, sekian. Yang artinya, sekali kita berjalan bersama mobil ini dengan 350.000 rupiah, kita bisa berjalan sejauh 800 km. Bayangin saja, dengan rival-rivalnya yang sekarang harus mesin diesel modern tuh harus meminum diesel yang harganya 13.000, 12.000 minimal, udah paling parah itu ya. Dexlite. Mobil ini sudah bisa berjalan lebih jauh, lebih efisien, dan siap mobil satu-satunya kalian di rumah kalian. Rivalnya pun yang sesama Jepang yang menggunakan mesin diesel lama yang non modern, yang masih bisa minum solar harga 5.000 itu yang varian yang kurang bertenaga. Yang varian bertenaganya sudah disarankan harus minum Dexlite lah minimal. Jadi harus minimal mengisi yang 12.000. Efisiensinya pun ya tidak jauh. Jadi lihat, running cost mobil ini walaupun efisiensinya lebih jelek dibandingkan dengan rivalnya yang pakai mesin diesel modern, running cost-nya jauh lebih efisien dibandingkan dengan rivalnya.
Nice banget mobil ini. Oke, sekarang kami mau tes akselerasi. Sebenarnya kami udah tes akselerasi ketika kering. Kami udah punya figurnya, nanti akan kami sebutkan. Tapi ketika pengambilan gambar, ternyata basah. Jadi ya kita tes aja kalau basah nih masih berapa. Dengan kondisi dia rear wheel drive dan hanya 4x2 ya, tanpa 4x4-nya. Kita matiin traction control, mudah-mudahan nggak melintir ya. And go! Wheel spinnya luar biasa, banyak ya. Oke. Ya, berapa kali? 100. Makin deres lagi. Oke. Ketika kami tes kering, ketika kondisinya kering, kami tes mobil ini mampu mencatatkan angka di 10,1 detik, 0 sampai 100. Lumayan oke. Tapi ketika basah, ya kami hanya bisa mendapatkan di 11,8 detik karena memang ketika pertama kali tadi start ya, mobilnya wheel spinnya lumayan banyak karena memang dia RWD. Ketika kami tahan gas dan remnya tuh dia agak ya pantatnya agak goyang-goyang, jadi memang struggling for traction dia. Oke, kita ambil yang angka keringnya ya. Memang kalau dibandingkan dengan misalnya si Palisade yang dengan mobil yang lebih besar dan kapasitasnya malah lebih kecil ya, 2200 saja. Tapi dia memang diesel modern bisa menghasilkan akselerasi yang lebih baik. Terus Santa Fe juga ya, desainnya lebih baru, dieselnya lebih baru lagi ya, bahkan dibanding si Palisade udah teknologi Smart Stream, bisa lebih kenceng lagi tenaganya, lebih luar biasa lagi dibanding si Pajero Sport ini akselerasinya. Tapi pikirkan gini, oke, kedua mobil itu dia bisa menghasilkan performa yang bagus on road dan juga punya efisiensi yang bagus juga on road. Mobil ini punya satu keuntungan lagi yang kenapa kami sangat menyarankan mobil ini, yaitu adalah dia masih bisa diajak off-road. Karena mobil ini dia berbasis leather frame, yang mana memang leather frame tuh sassisnya lebih kuat ya. Kita tuh lebih pede untuk off-road dengan mobil ini. Meskipun dia 4x2, tapi dia masih capable banget untuk lewati jalanan off-road seperti ini. Kita masih pede karena juga bannya dia lumayan besar ya, dan juga ground clearance-nya juga cukup tinggi di 230 mm. Yang mana jalanan off-road ya hampir berat seperti ini pun masih gak takut. Coba kalian pakai SUV monocoque misalnya yang kelasnya dia Santa Fe gitu, atau si RV mobil ini, udah nggak bisa. Meskipun misalnya Santa Fe pakai diesel ya, diesel juga yang baru, torsinya besar, tapi pasti kalang kabut dengan mobil ini. Apalagi dia FWD dan juga dia ya sassisnya monocoque, ground clearance-nya kurang tinggi mobil ini, jadi kurang pede dengan mobil ini. Kalau dia kurang pede untuk diajak off-road. Kalau mobil ini sih off-road begini mah enteng, gampang banget nih, gampang banget lewatinnya. Enak banget sih ini. Jadi gak perlu terlalu berpikir terlalu berlebihan, karena mobil ini tetap bisa diajak off-road gitu. Padahal lagi basah loh kondisinya, karena habis hujan ketika ambil take yang untuk off-road ini. Tapi nggak ada masalah, mobil ini masih bisa banget. Mau dimiring-miringin dikit nih, kayak mau nih miring dikit ya. Miring, gak ada masalah. Bisa, apalagi nih, wah, jalanannya berlumpur sekali ya. Gak ada masalah. Selama kita masih bisa mengendarai mobil ini dengan ya lebih sabar gitu ya, mobil ini bisa banget untuk kalian ajak off-road. Gak usah takut. Bahkan milik kami pribadi yang Pajero Sport yang Dakar 4x2 yang pre-facelift, lewat jalan sini juga pernah kami tanjakin ya. Tapi kami agak takut karena pakai mobil ini sebenarnya bisa, cuma kondisi jalannya sedikit basah hari ini karena memang tadi hujan. Jadi ya agak takut kalau sekarang. Nah, kalau pakai yang 4x4 sih kami berani gitu ya. Nih, karena yang 4x2 dan hari ini agak hujan, kami agak ngeri-ngeri. Nih, tapi kalau yang masih kayak gini-gini sih masih oke. Yang lebih ekstrem sebenarnya bisa as long kering. Nah, kalau kering tuh masih bisa. Waktu itu kami pakai yang kering kan pakai mobil ini juga, pakai yang 4x2 juga. Mesinnya sama, konfigurasi masih sama persis, hanya beda desain aja yang baru kan. Itu masih bisa. Kalian bisa lihat footage di sini ya. Ini miring gini. Miring, kurang miring Shay. Bisa dong. Gini doang mah. Aman. Nggak usah takut karena memang mobil ini dia ground clearance-nya cukup dan torsinya juga cukup, dan memang basisnya leather frame, jadi sassisnya kuat sekali untuk diajak off-road seperti ini.
Ya, bisa disimpulkan bahwa mobil ini selain dia masih bisa kita ajak kondangan karena dengan stance-nya yang bagus ya, Pajero Sport memang ya mobil yang orang udah ngerti lah ini bahwa mobil yang gak murahan. Harganya menyentuh 600 juta untuk varian ini, yang varian 4x2 Dakar ini membuat kalau kita pakai ini ke kondangan, ke meeting-meeting, disetirin pun pride-nya masih ada. Tapi dengan running cost yang masih sangat terjangkau. Bayangkan saja tadi kami jelaskan ya, karena dia masih bisa meminum solar yang harganya 5.150, mobil ini masih bisa sangat terjangkau sekali dengan full tank 68 liter kali 5.150 itu di 350.200 rupiah. Mobil ini jadi bisa sangat irit sekali dan sangat efisien secara running cost. Walaupun kalau efisiensi masih kalah ya sama diesel-diesel modern, tapi kan diesel modern harus minum paling rendah tuh Dex Lite yang mana harganya 12.000. Ini harganya, harga bahan bakarnya bahkan tidak sampai setengahnya. Setengahnya 12.000 kan 6.000. Ini hanya 5.000 saja. Jadi running cost-nya jauh lebih menarik banget. Jadi ini mobil ini kenapa kami pilih di CVT Choice kali ini, karena ini adalah mobil yang cocok banget jadi mobil satu-satunya kalian yang kalian miliki. Jadi kalau di keluarga baru ya, kalian investasi berlebih sedikit untuk beli Pajero Sport, running cost kalian lebih terjangkau, terus juga mobil ini jadi multi purpose sekali, bisa dipakai kemana aja dan siap untuk jadi menemani kalian ke kondangan bahkan basah-basahan di jalanan off-road seperti ini. Oke CVT, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like video ini, subscribe ke channel YouTube CVT Indonesia dan nyalakan lonceng notifikasi. Main-main juga dan follow Instagram kami di @cvt.indonesia, dan sekarang kami juga sudah memiliki website di cvtindonesia.co.id. Di sana bisa menjadi portal kalian untuk membeli mobil baru seperti Pajero Sport ini maupun mobil bekas. Nah, jadi ini adalah pilihan kami kali ini karena sekarang solar udah mahal selain yang biosolar. Jadi ini cocok banget. Oke, sampai ketemu lagi.